Indon, engkau tu pendatang asing. Engkau jangan buat hal kat sini. Malaysia menghadapi krisis tenaga kerja yang serius setelah Indonesia mengambil keputusan tegas untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia. Di negara-negara maju dan berkembang lainnya ya, mereka mengalami krisis tenaga kerja ya. Betulkah Malaysia tak akan maju tanpa warga asing? Nampak saya, bos. Dah buka. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Statement dari mana para sahabat? Malaysia tanpa pekerja daripada Indonesia akan bankrupt, dan tanpa pekerja daripada Indonesia, bangunan-bangunan tinggi itu tak akan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang statement banyak orang yang mengatakan di sebuah video Malaysia tanpa pekerja daripada Indonesia akan bankrupt. Bahkan Indonesia, pekerja daripada Indonesia, penyelamat ekonomi Malaysia. Statement dari mana itu para sahabat? Itu statement orang yang ingin memburuk-burukkan negara Malaysia. Banyak segelintir TKI yang pulang ke Indonesia, lepas itu mau memburuk-burukkan Malaysia para sahabat, menjadi pengkhianat. Bahkan sudah hidup mewah di kampungnya sebab bekerja dekat Malaysia. Bukan kalian itu penyokong atau penyumbang ekonomi ke Malaysia. Kalian yang mengambil uang dari Malaysia ke kampung halaman, ke Indonesia, dikirim kampung halaman. Jadi kalian itu hidupnya lebih sejahtera sebab bekerja dekat negara orang, uangnya lebih tinggi berbanding bekerja dekat kampung sendiri. Apalagi di zaman sekarang, susahnya mencari pekerjaan di kampung sendiri para sahabat di Indonesia. Banyak orang yang kena PHK massal sekarang para sahabat. Dan sekarang ada statement pekerja daripada Indonesia, kalau tak bekerja dekat Malaysia, tak ada bangunan gedung-gedung tinggi di Malaysia. Kalian itu pakai otak, pakai pikiran yang jernih. Kalian itu dibayar loh, digaji. Kalian itu semisal jadi kuli bangunan, semacam atau contraction ya, di bidang contraction atau semacam pemborong. Itu kalian itu digaji semuanya, gajinya itu dikirim ke Indonesia dan untuk dinikmati oleh sanak famili yang ada di Indonesia. Bahkan boleh bina rumah dekat Indonesia itu sebab bekerja dekat Malaysia. Kalian itu sepatutnya berterima kasih. Banyak-banyak berterima kasih macam itu. Bukan membuat statement macam itu para sahabat. Bahkan kalau Mas Farhan menengok sebuah video statement yang katanya dulu mantan TKI, tiba-tiba sekarang ini membuat statement semacam itu, rasanya geram gitu. Karena Mas Farhan sendiri ada sebagai TKI yang bekerja dekat Malaysia. Mas Farhan itu selalu bersyukur dan selalu mengucapkan terima kasih. Memang negara kita Indonesia, tapi negara kedua untuk mencari rezeki ada di Malaysia para sahabat. Makanya kalian itu harus merespek, karena Malaysia kalian boleh bina rumah dekat rumah, boleh beli tanah dekat rumah, boleh menghidupi, mencukupi keluarga dekat rumah. Seharusnya kalian itu bukan meludah, kalian itu seharusnya banyak berterima kasih, bukan setelah ditolong kalian itu mau meludah kepada orang yang sudah menolong kalian. Itu tak baik para sahabat. Dan para sahabat, banyak video di sini orang yang pemikiran jernih memberikan narasi yang tak setuju tentang komitmen tanpa pekerja daripada Indonesia, Malaysia akan krisis ekonomi atau krisis tenaga kerja. Kita simak videonya sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Let's go. Oh anak Indon, engkau tu pendatang asing, anak Indon. Itu benda
Selalu aku dengar. Aku ni anak Minang, orang Padang, kotor suku Den. Di mana kadang, di Malaysia dan kadang. Tapi anu lupa, keturunan Den, keturunan Indonesia. Ko, piti sia ko, piti ko, Sardono dari Malaysia. Macam ni lah. Betul, suku kita ni dekat Malaysia memang dihina-hina. Tapi satu je, diorang lupa kalau tak ada orang Indo ni, kat Malaysia ni tak ada apa. Aku ada duit ni sikit, duit Indonesia ni aku nak bagi dekat orang Indonesia. So, aku nak tanya kat korang, siapa yang aku patut bagi? Cuba korang komen. Ni semua duit untuk korang. Bara ko, bara Sardono ko, lebih kurang 100 juta. Ambil lah dia kalian. Ada yang tanya, Miss N, betulkah Malaysia tak akan maju tanpa contoh warga warga asing? Indonesia yang bijak. Jawaban saya tuh, kenapa pula? Warga asing ada sebab dijemput sama orang tempatan. Yang menggaji warga asing itu orang tempatan. Jadi yang memajukan negara Malaysia itu masyarakatnya, bukannya kita. Kenapa kita tiba-tiba mau jadi pahlawan di negara orang? Betul nggak? Walaupun di negara sendiri kerja, kalau nggak digaji nggak mau. Kalau memang kenyataannya kita nih menjadi pahlawan yang memajukan negara orang, kita pulang kerja, majukan negara sendiri, nggak usah digaji, mau? Nah, nggak mau kan? Nggak mau. Jadi jawabannya itu masyarakat Malaysia yang memajukan negara mereka sendiri dengan berpikiran terbuka menerima siapapun bekerja tanpa pandang bulu. Enggak lu itu ada dokumen, enggak lu tuh enggak ada dokumen diterima, ya. Jadi perpaduan di orang itu yang buat negara di orang maju. Jangan kamu tiba-tiba muncul ngaku-ngaku jadi pahlawan. Malaysia itu enggak bisa maju tanpa kita orang. Lu tidurnya kemiringan. Bangun, udah siang ya. Jangan dreaming, malu. Malu diliatin orang, Di negara-negara maju dan berkembang lainnya ya, mereka mengalami krisis tenaga kerja ya, di mana mereka kekurangan tenaga kerja ya. Begitulah banyaknya peluang-peluang pekerjaan di negara mereka ya, sehingga kerajaan mereka membuka dan menerima tenaga kerja dari negara-negara luar seperti di Indonesia ya, seperti tenaga kerja dari Indonesia ya. Tapi di negara kita bukan krisis kurangnya tenaga kerja ya, tapi kurangnya lapangan pekerjaan. Sehingga rakyat-rakyat Indonesia pergi bekerja ke luar negeri ya. Tapi kadang-kadang herannya segelintir rakyat-rakyat Indonesia ini ya pandai ngatain untuk negara orang ya. Krisis ini, krisis itu. Sadar ya. Tengok nih kami bekerja di Malaysia dapat ringgit ya. Ini ringgit nih Berapa ini? Ini pendapatan 2 hari ini. Tahu? Tak bagi Bibi hadiah bonus. Please bagi bonus. Ye, Bibi dapat bonus. Kau pergi jom kenapa pula? Katanya mau minum, Bob. Aduh. Bibi kamu ni. Saya baik tampak saya. Ini very Astagfirullah. friendly dengan majikannya, dengan bosnya yang ada dekat Malaysia. Saya mau bagi kamu bonus, Bi. Saya dah kata nak bagi kamu bonus kan? Bonus apa waktu hari belanja itu? Oh, bukan. Bonus belanja campur dengan kamu sudah setahun. Hadiah ulang tahun setahun. Ya. Lepas setahun janjinya boh dulu cakap apa? Ni nak bagilah ni. Nak bagilah ni. Nah. Cuba buka. Buka elok-elok. Bagi apa ni? Sabar. Teka. Ada apa dalam ni? Teka, dah ada apa? Tak nampak saya, bos. Dah buka. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Cukup tak, Dibagi Bos? gelap. Cukup tak? Cukup tak? Kamu ni kalau Oh, dapat boleh. hadiah apa-apa, muka macam setongik. Terima kasih. Terima Suka tak? Ya suka, Bos. Kalau sudah dibeli ya suka. Ini dalam ni ada resit dia, dalam ni ada semua tau. Dia surat Dengan dia. sekali resit Bagi dibagi. kamu. Ni saya punya ni. Tak boleh bagi kamu yang ni. Saya beli sekali. Ni saya punya. Okey. Yang tu kamu punya. Ambil pakai. Oh, dibeliin gelap. Pandai pakai tak? Suka tak, Bik? Makanya tak apa ditarik gitu tak, Bos? Boleh. Tak ada masalah. Pakai elok. Kok dipakai kayak gitu nanti pecah. Suka tak? Bisa ditarik Ini tak, bibi Bos? tak tahu ya. Ya suka, terima kasih Suka banyak, lah, Bos yang Bos. cantik. Ni nak buat apa ni untuk saya? Ya, Bukan pakai nanti kat pecah, situ. Bik. Astagfirullahalazim. Kat Gelang sini. gajah pun tak boleh pakai kat situ, ya. Tak bisa tahu. dipetang gitu tak, Bos? Bukalah. Buka Bisa ni. dibentang Iya, kayak orang sejak Ya Allah, Bukan aku dipegang ni. telefon. Mari sini. Oh, dibantuin sampai dibantuin. Tunggu ya Bibi dapat bonus. Udah cantik. Sudah siap. Cantik. Ya cantik sudah, Bos. Saya akan kurus. Kalau Bos tak cukup ini pakai ini. Dah kenapa pula saya pula? Enggak, saya akan kurus ya cukup ini. Terima kasih. Oh, enaknya ini. Bos mau apa sekarang? Mau mandi? Ayo, kita mandi. Mau berak. Lucu bibinya. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak. Bahwasanya orang yang mempunyai statement kayak gitu yang tak terima apabila dipanggil pendatang haram atau pendatang asing. Itu orang yang memang tanpa dokumen resmi yang bekerja dekat Malaysia dan tidak mau berterima kasih apabila sudah kena tangkap oleh jabatan immigration macam itu. Bahkan banyak yang tak terima apabila dipanggil pendatang haram, bahkan dipanggil pendatang asing atau pendatang warga asing macam itu, tak terima macam itu. Sebenarnya itu perkataan itu memang kalau kalian itu tak merasa kalian itu datang secara haram, takkan mempunyai pikiran yang buruk macam itu para sahabat. Kalau Mas Farhan apabila ada statement macam itu, ada seorang suara buka suara daripada orang Malaysia mempunyai memang menghadang para pekerja haram ini, Mas Farhan tak terima karena Mas Farhan datangnya secara halal, bekerja pun dengan elok, bahkan disukai oleh rekan-rekan kerja daripada orang yang lokal juga, bahkan manajer Mas Farhan, supervisor, bos Mas Farhan, itu semuanya merespek kalau kita datang secara halal. Jangan datang menceroboh lewat belakang, nanti ada konflik, bahkan ketika sampai di Malaysia ada diburu oleh immigration, nanti sakit hati. Ada statement macam itu tanpa pekerja daripada Indonesia, Malaysia takkan ada bangunan gedung-gedung tinggi. Kata Miss N tadi, bangun. Jangan terlalu dreaming macam itu. Karena apa ya? Kalau kalian mau memajukan negara Malaysia, dari mana mau memajukan? Kalian itu digaji setiap bulan itu dapat gaji. Bahkan kalau kalian ingin memajukan negara orang, ngapain? Memajukan negara sendiri ingin dimajukan, mau dibuat bangunan tanpa tanpa upah macam itu, mau kerja di IKN sekarang itu, katanya yang mangkrak itu, kerjalah ke sana, ingin memajukan negara sendiri tanpa upah. Siapa yang nak para sahabat? Kalian itu bekerja dekat negara orang, sudah dikasih upah, jangan ada statement tanpa saya, tanpa saya Malaysia itu takkan berdiri tegak bangunan itu. Kalian itu diupah, dibayar macam itu. Itu suatu juga kalian itu juga memerlukan orang Malaysia, negara Malaysia punya uang untuk menggaji kalian macam itu. Bahkan tak banyak ya, bahkan orang juga yang bekerja di bidang
pembantu rumah atau bibi-bibi macam itu. Banyak juga yang sampai very friendly, very very friendly dengan bosnya macam itu. Bahkan kalau Mas Farhan tengok sebuah video ini yang di-share kepada Mas Farhan, ketawa Mas Farhan tengoknya. Begitu friendly para sahabat dengan bosnya, majikannya. Bahkan juga dikasih bonus macam itu. Bonusnya berupa gelang emas para sahabat. Bahkan bibinya nggak tahu cara makainya tadi. Bahkan bosnya yang memakaikan gelangnya tadi para sahabat. Itulah keharmonisan bos Malaysia sesungguhnya apabila kalian itu datang secara baik-baik, datang secara halal. Makanya Mas Farhan selalu menyebutkan di kolom komentar, bahkan di kolom komentar di video Mas Farhan, jangan datang secara haram, jangan datang secara menceroboh, jangan datang tidak halal, haram macam itu. Datanglah secara halal menggunakan agensi yang sah. Macam itu para sahabat. Karena apa? Kalian itu apabila ada statement yang kayak gitu nanti koyak pula macam itu para sahabat. Jadi apabila kalian itu berkeinginan untuk merantau ke mana-mana negara, ke luar negara, terutama ke Malaysia, jangan datang secara ilegal macam itu. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.